Salam sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena kita jumpa pada pelajaran yang ke-11. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kebutuhan kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini, dan menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang perlu kita bacakan di rumah kita. Terdapat dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39, Roma pasal 1 ayat 17, Ibrani pasal 11, Yosua pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang 11, dan Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jika kita mempelajari firman Tuhan pada sepanjang minggu ini, kita dapati firman ini dasarkan pada Ibrani pasal 11 dan Ibrani pasal 12. Dan sahabat firman, dua pasal ini sangat disukai. Mengapa sangat disukai? Karena dua pasal ini menggambarkan kehidupan Kristen yang akan menerima upah jika setia. Dua pasal ini juga menggambarkan drama penebusan bagi orang-orang beriman dari masa lalu yang bertahan meskipun mereka mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi mereka belum juga menerima upah, sahabat firman. Demikian pelajaran bagi kita di akhir zaman ini, bahwa di akhir zaman ini kita mengakhiri babak terakhir dalam perlombaan. Kita berlomba bersama Yesus yang duduk di garis tujuan di sebelah kanan Allah, sahabat firman. Dia ada di sana untuk memberikan inspirasi bagi kita, memberikan teladan bagi kita bagaimana perlombaan dijalankan, sahabat firman. Dan Yesus adalah saksi utama bahwa upah itu benar-benar tersedia. Karena Yesus adalah perintis yang membuka jalan bagi kita. Kita mendapatkan informasi rohani ini dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ibrani pasal 11 adalah menginspirasi dan membawa kita kepada keyakinan pada janji Allah, walaupun kita belum dapat melihatnya. Kita akan mendapat terang arti iman melalui contoh-contoh di masa lalu, karena Yesus pendiri dan penyempurna iman kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Pertanyaan bagi kita, apa ciri-ciri orang benar akan hidup oleh iman? Sahabat firman, mereka memiliki ciri-ciri mereka adalah ketekunan. Ini adalah karakteristik mereka, sahabat firman. Dan karakteristik ini juga untuk umat-umat Allah pada akhir zaman. Mengapa umat Allah pada akhir zaman harus memiliki ketekunan? Jika tidak ada ketekunan, maka kita tidak bisa menerima janji-janji itu. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Ciri orang beriman ini adalah mereka dapat bertahan dan mereka berpegang teguh pada iman mereka. Apapun yang terjadi
di dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian, sahabat firman? Rasul Paulus menunjukkan bahwa generasi padang gurun tidak dapat menerima janji karena mereka kurang beriman. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-19. Dan dalam kitab Ibrani menggambarkan orang percaya di ambang pemenuhan janji. Di dalam Ibrani 9 ayat 28 dan pasal 10 ayat 25. Oleh sebab itu, sahabat firman, jika kita ingin menerima janji itu, maka kita perlu melatih iman kita, sahabat firman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita perhatikan apa yang harus dilakukan orang percaya dalam terang saksi-saksi perjanjian lama yang setia. Dan dalam pelajaran minggu ini, saudara, kita dapati 3 saksi iman yang akan kita ketahui nama mereka pada akhir pembahasan ini. Mereka meninggalkan semua beban. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang merintangi mereka. Bahkan mereka berusaha meninggalkan dosa mereka. Dan mata mereka tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini memberikan satu pelajaran bagi saudara dan saya, ya, umat Allah pada akhir zaman ini, bahwa kita harus meninggalkan, adalah seperti meninggalkan semua pakaian, saudara-saudara. Dalam Kisah pasal 7 ayat 58. Ini mengisyaratkan suatu keputusan yang bersifat pribadi. Orang Kristen harus secara aktif terlibat dalam keselamatan cuma-cuma mereka. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dalam pelajaran ini kita dapati perlombaan. Kata Yunani adalah agona. Adalah sebuah istilah atletis, artinya penderitaan, susah payah. Ini sering digunakan sebagai satu tujuan lomba yang telah ditetapkan, sahabat firman. Hidup kekristenan sering bersifat seperti sebuah lomba. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Filipi 1 ayat 30, 2 Timotius 2 ayat 5. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ibrani pasal 12 ayat 2, mata yang tertuju kepada Yesus, artinya, sahabat firman, mari kita memandang Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan memandang orang banyak, sahabat. Bukan juga memandang situasi yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan juga memandang diri kita sendiri. Tapi memandang kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Siapa Yesus itu, sahabat firman? Dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 10, menerangkan bahwa Yesus sebagai sumber keselamatan. Yesus sebagai pemimpin sumber hidup. Kisah pasal 3 ayat 15. Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat. Kisah 5 ayat 31. Dan Yesus menunjukkan kepada penyelesaian totalnya atas tugas penebusan dari Allah sendiri. Sangat luar biasa, sahabat firman. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya, siapa Yesus itu? Ini memotivasi bagi para pahlawan iman, yaitu Abraham, Musa, dan Rahab. Mereka memiliki satu tujuan, satu iman pribadi dengan Kristus. Dan mereka menunjukkan suatu kehidupan yang serupa dengan Kristus yang setia, sahabat firman. Ini pun harus dihidupkan
bagi orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Amin, saudara. Yaitu sambutan kebenaran untuk dipercayai dan untuk dihidupkan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, ada 5 poin yang saya mau sampaikan bagi kita mengakhiri pelajaran ini. Di dalam perlombaan iman sahabat firman, kita harus mengarahkan pandangan kepada Yesus. Yesus sebagai yang pertama, teladan dan kepercayaan kita. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 13. Yang kedua, penyerahan kepada kehendaknya di dalam doa. Terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 7 sampai 10, Markus 14 ayat 36, dan Ibrani pasal 5 ayat 7. Mengatasi pencobaan dengan penderitaan. Ibrani pasal 2 ayat 10, Ibrani pasal 4 ayat 15. Yang keempat, ketabahan dalam kesetiaan kepada Bapa. Karena dia adalah sumber kekuatan, dia adalah sumber kasih, dia adalah sumber kasih karunia, dia adalah sumber kemurahan, dan dia adalah sumber pertolongan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3, pasal 4 ayat 16, pasal 7 ayat 25, pasal 10 ayat 22, dan Wahyu pasal 3 ayat 21. Yang terakhir, yang kelima, marilah kita berusaha untuk memperoleh sukacita akibat menyelesaikan tugas yang dibebankan Allah kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, Lukas pasal 15 ayat 6, ayat 24, ayat 32, dan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini akan memberikan kekuatan rohani bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang kami rasakan dapat menuntun kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengartikan firman ini. Oleh sebab itu hamba-Mu bermohon kiranya Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mengerti akan maksud Tuhan dalam firman ini, dan kami akan mengambil langkah untuk menerima Yesus, mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Kami tetap beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di dunia yang penuh dosa ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sanggupkan kami untuk melewati berbagai pergumulan. Dan Tuhan sediakan satu tempat yang sangat luar biasa. Apabila kami setia, kami akan hidup bersama Yesus dalam kerajaan surga. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.